Suriah 2011. Dan petaka-petaka ini menimpa bangsa Arab. Coba kita lihat siapa yang disebutkan bangsa Arab oleh Rasulullah. Ya, Suriah Arab bukan? Arab. Palestina Arab. Kemudian Irak Arab. Afghanistan Arab. Mesir Arab. Libya Arab. Yaman. Bagaimana kondisi negara-negara tadi? Hancur kan? Dan itu sudah diperangi oleh rejim-rejim yang berkuasa yang zalim. Sekalipun ada pemimpin yang muslim, ya tidak lama. Seperti Mesir. Dia seumur Mesir berada di dunia ini, baru sekali Mesir menyelenggarakan pemilu. Dan itu dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Maka Muhammad Mursi, Allahu yarham, dan Allah merahmatinya dan menerima beliau sebagai syuhada ya. Amin. Beliau terpilih menjadi presiden hanya 1 tahun 13 hari. Kalau saya tidak salah hitung, 1 tahun 13 hari. Setelah itu digulingkan oleh militer, dipimpin Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah Rafidah. Ya, ini kesaksian dari Ustadz kita yang baru pulang dari Mesir ketika menyaksikan bagaimana konflik terjadi di sana. Beliau menyaksikan bagaimana Ikhwanul Muslimin, pengikut Muhammad Mursi di Robiah, itu dibakar hidup-hidup dengan tenda mereka. 300 orang meregang nyawa. Ya, saya melihat bagaimana filmnya, tayangan dokumentasinya, nauzubillah, mengerikan para Allah, hangus terbakar. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Wamena sana. Ya, dibantai seperti itu ya, nauzubillah. Ada dokter juga yang dari Yogyakarta juga dibakar hidup-hidup, nauzubillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, sejak saat itu kemudian bangsa Arab ini mengalami awal dari Armageddon. Ya, jadi Armageddon ini panjang. Dimulai, jangan-jangan Armageddon ini memang sudah dimulai dengan Arab Spring kemarin. Ya, pemimpin-pemimpin Arab yang kufur, mereka bekerja sama dengan kaum-kaum yang kafir juga, ya, untuk memerangi umat Islam. Sebagai contoh yang Bapak Ibu saksikan ini, ternyata Vladimir Putin sosok yang berambisi untuk menciptakan Rusia Raya. Dia ingin menciptakan hegemoni Rusia, terutama di Timur Tengah, dan dia berhasil mengalahkan Amerika. Dan dia ingin menciptakan satu prestasi dari Rusia, mengalahkan pendahulunya, mengalahkan Stalin, bahkan Lenin, bahkan Gorbachev. Ya, ada satu hadis terkait dengan huru-hara akhir zaman ini, tentang Armageddon ini. Yang ini dikemukakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah menyebutkan dalam beberapa riwayat hadis tentang fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, menjelang wafatnya Abu Hurairah demi Allah, selama aku bersama Rasulullah SAW, aku mendapatkan banyak ilmu. Dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah. Satu bejana ilmu demi Allah sudah aku sampaikan pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Namun ada satu bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan selama ini. Karena aku tahu jika aku menyampaikannya, maka nyawa aku taruhannya. Artinya ada satu bejana ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, itu disembunyikan, tidak disampaikan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, hari ini kalian menyaksikan aku sampai pada akhir ajalku, maka aku sampaikan pada kalian bejana ilmu ini. Karena aku khawatir aku termasuk dikatakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dan itu dosa bagiku yang besar siksaannya di akhirat. Maka demi Allah aku akan menyampaikannya. Maka kemudian Abu Hurairah menyebutkan satu demi satu hadis-hadis dari bejana ilmu tadi. Yang kedua, beberapa hal yang menarik di sini. Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan kata Rus atau Al-Rus. Yang kedua, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebuah negara yang dipimpin oleh ratu besar, oleh seorang ratu besar. Dan Rasulullah menyebutkan nama Amerika. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyebutkan satu bangsa yang ciri-cirinya
bermata sipit, berkulit merah, dan berhidung pesek, dan berwajah lebar. Dan Rasul menamakan mereka bangsa Turki. Menemukan mereka bangsa Turki. Ini beberapa hal, 3 hal diantara apa yang disampaikan oleh siapa? Abu Hurairah terkait dengan bejana ilmu yang kedua. Menarik Bapak Ibu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Pertama tentang kucing besar dan juga negeri yang berkaca dan Rus atau Al-Rus. Kira-kira ini asumsinya ke negara mana? Rus atau Al-Rus? Kalau saya lebih kepada Rusia. Ya, Rusia. Rusia ini negara yang juga punya musim salju. Ya, dan saljunya ini menjadi bagian dari aktivitas hidup mereka yang terkesan ini menjadi kaca bagi mereka. Mohon maaf, mungkin asumsi saya salah, silakan. Berbeda pendapat silakan. Ya. Dan kucing besar di sini asumsi saya kepada Vladimir Putin. Dia punya ambisi untuk menguasai Timur Tengah, mengalahkan Amerika. Dia curi start dan ini berhasil. Perhatikan saja para sekalian. Dalam beberapa foto ini, dia berhasil mengambil hati dari pemimpin-pemimpin Arab yang ternyata Putin ikut membantu dalam resesi atau dalam konflik yang terjadi di negara mereka. Bukankah Rusia juga ikut membantai kaum muslimin bersama dengan rejim Bashar Assad pasukannya untuk membantai kaum muslimin kan? Di Idlib, di Homs, ya, di Latakia, di mana lagi di Aleppo, perempuan sekalian. Nah kemudian ternyata Vladimir Putin pula pernah bekerjasama dan membantu Abdul Fattah As-Sisi untuk berkuasa dan menggulingkan Muhammad Morsi. Begitu pula dengan Israel. Ya, karena Israel berada di satu negara bagian dari negara wilayah Syam, maka Putin pun melakukan hubungan erat, menjalin hubungan erat dengan Israel, yang memang sejak awal sudah getol melakukan upaya untuk menciptakan the New World Order, tata dunia baru, mewujudkan hegemoninya menguasai dunia. Yang dia ingin Israel memang dunia, tapi titik tolaknya adalah Palestina. Karena dalam pandangan Israel, Palestina adalah jantung dunia. Dia menguasai, menghubungkan 3 benua, benua Amerika, benua Afrika, Mesir dan Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, dalam teori jantung dunia, siapapun yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Nah, Israel menguasai Palestina. Maka Vladimir Putin yakin dia tidak bisa mengalahkan Israel dalam hal ini untuk menguasai Palestina. Maka tetap Palestina serahkan pada Israel, cuma ada kerjasama bersama Vladimir Putin. Dan dibuatkanlah MOU untuk menguasai, tetap menguasai berdampingan menguasai Timur Tengah. Ya, MOU dan kesepakatan yang mereka buatkan kemudian diserahkan kepada bangsa yang menjadi eksekutor di lapangan. Siapa dia? Iran. Ya, Iran. Ya, dan Vladimir Putin pun menjalin kerjasama dengan bangsa Iran. Dia sangat mesra untuk menyatakan hasrat keinginannya untuk menguasai Timur Tengah. Maka Iran membantu kuat apa yang ditawarkan oleh Vladimir Putin. Karena jika Israel sepakat, maka Iran pun sepakat. Karena antara Israel dan Iran itu setali 3 uang, 11-12. Di mana ada Iran, di sana ada Israel. Di mana ada Syiah, di sana ada Zionis. Ya, karena Syiah ciptaan Yahudi Bapak Ibu, baik secara ideologi ataupun secara politik. Secara ideologi, Syiah diciptakan oleh Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya, setelah diusir oleh Ali, tadinya mau dibunuh, tidak jadi, diusir oleh Ali, lalu di Madain dia menciptakan sekte Syiah Sabaiyah. Itu sekte Syiah pertama di muka bumi. Ya, tapi orang Syiah sekarang menutup-nutupi itu. Oh, nggak ada Abdullah bin Sabah dalam Syiah, padahal ada. Padahal itu penciptanya. Adapun secara politik, Yahudi menciptakan Khomeini tahun 1979, membantu Khomeini menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Ya, sampai dunia ikut mengacungkan jempol. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi ikut mengacungkan jempol selamat kepada Khomeini. Tapi begitu tahu ternyata Khomeini akidahnya Syiah.
Dr. Yusuf Qaradawi meminta maaf dan bertobat, menyatakan diri saya bertobat pada Allah atas jeroan yang salah dari saya. Kalau dulu mengira Khomeini akan memenangkan Islam dan kaum muslim, ternyata bagian dari Yahudi. Baik. Dan berikutnya, Syiah berambisi untuk menyebarkan ajarannya melalui tahapan-tahapan yang digagas oleh Khomeini. Program 50 tahunan yang hari ini sudah sampai pada tahap kelima.